Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bab 2, yaitu meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup, yaitu Asmaul Husna. Sebelum kita belajar, kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbi zidni Baiklah, hari ini setelah kita berdoa, Ibu akan cek kehadiran kalian semua hari ini. Apakah di antara teman-teman kalian ada yang tidak masuk hari ini? Alvina, Alifa, Atika, Aulia, Ayu, Citra, Dava, Satria, Cynthia, Trigita, Zafira, Zlatan. Alhamdulillah, cuma sedikit yang tidak hadir, Oke, pada hari ini kita belajar Asmaul Husna. Tentunya kita mempunyai tujuan setelah belajar Asmaul Husna hari ini. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami sifat dan makna nama Allah yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner. Apa itu visioner tadi, Nak? Menjadi panutan atau teladan atau contoh. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat poster mengenai sikap beriman kepada Allah, yaitu Asmaul Husna. Kemudian setelah kita mempelajari menyampaikan tujuan, sekarang tentunya kalau belajar Asmaul Husna, apa yang muncul dalam benak kita? Pasti pertanyaan tentang Asmaul Husna. Yang pertama apa munculnya? Pasti kita ingin tahu apa itu Asmaul Husna. Yang kedua, pasti bertanya apa lagi? Berapa sih jumlah Asmaul Husna? Yang ketiga, apakah yang kalian ketahui tentang Asmaul Husna? Oke. Bukan, kita kembali kepada pokok pembahasan. Pokok pembahasan kita Asmaul Husna hari ini. Tentunya dalam Asmaul Husna ini berarti kita iman kepada Allah. Sebelum kita iman kepada Allah, Ibu tanya dulu, rukun Islam ada berapa? Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, Iman kepada malaikat. yang ketiga, Iman kepada kita. yang keempat, Iman kepada Rasul. yang kelima, Iman kepada hari akhir. yang keenam. Iman kepada akhir. Oke. Sekarang Ibu tanya lagi. Apa sih yang dimaksud dengan iman kepada Allah itu? Jauhi larangannya. Menjauhi larangannya. Ada lagi? Melaksanakan ibadah. Yang lain? Mentaati peraturannya. Ada lagi? Percaya bahwa itu Allah itu ada. Semua jawaban kalian itu adalah benar. Intinya, iman kepada Allah itu kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Iman itu artinya percaya, meyakini sepenuh hati, mengucapkannya dengan lisan,
dan membuktinya dengan perbuatan. Ialah perbuatan tadi yang namanya sholat, menjauhkan larangannya, mentaati perintahnya, mengaji, bersedekah, dan lain-lain. Paham nak ya? Oke, kita lanjut. Keimanan seseorang bisa dikatakan tebal, bisa dikatakan tipis, bisa dikatakan lemah atau kuat. Di sini tergantung pada diri seseorang tersebut atau pribadinya masing-masing. Kalau dia mentaati perintah Allah, maka dia dikategorikan imannya kuat. Tapi jika dia melanggar atau tidak mentaati perintah Allah, maka dia tergolong ke dalam orang-orang yang lemah imannya. Paham nak ya? Paham. Kemudian Asmaul Husna dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Di sini siapa yang bersedia? Coba bacakan dulu nak ayatnya. Oke, yuk. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Oke, siapa lagi? Ayo, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Oke. Di sini Al-A'raf surat 180 artinya apa? Allah memiliki Asmaul Husna, yaitu nama-nama baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Apa maksudnya di sini, nak? Kita sebagai umat muslim jangan pernah menyalahartikan arti daripada Asmaul Husna. Maksudnya apa di sini? Misalnya dari 99 tersebut, Asmaul Husna itu mempunyai arti masing-masing, tapi jangan kita salah artikan. Maksudnya bagaimana? Jangan salah kita artikan. Maha kuat misalnya. Terus tiba-tiba kita menggunakan kekuatan kita dengan cara yang tidak benar. Nah, itu yang dimaksud tidak boleh. Itu sudah salah satu menyalahkan artinya. Kemudian di sini Rasulullah menjelaskan jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Di sini Rasul juga menegaskan barang siapa yang mengamalkan atau menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, maka akan dipermudahkan masuk ke dalam surga. Apa cukup, nak, kita hanya membaca Asmaul Husna terus bisa masuk surga? Tidak. Tentunya apa? Menerapkan perilaku Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini, dari 99 Asmaul Husna ini, kita akan membahas hanya 4 saja. Yaitu yang pertama, Al-Alim. Yang kedua, Al-Khabir. Yang ketiga, As-Sami. Dan yang keempat, Al-Basir. Dari keempat ini, coba ibu tanya, apa artinya Al-Alim? Apa arti Al-Alim, nak? Maha mengetahui. Al-Khabir apa artinya? Maha waspada atau teliti. As-Sami apa? Maha mendengar. Kemudian Al-Basir? Maha melihat. Oke, ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu Al-Alim, maha
Mengetahui. Di sini maksudnya Allah Maha mengetahui itu apa, Nak? Allah mengetahui segala yang terjadi saat ini atau yang terjadi akan datang, baik itu yang tampak ataupun yang gaib. Apa itu yang gaib? Sesuatu yang tidak tampak. Itu yang gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas. Segala aktivitas manusia di muka bumi ini, peristiwa ataupun yang lain-lainnya tidak terlepas dari pengetahuan Allah. Jadi Allah Maha tahu semua perbuatan tindakan yang ada di muka bumi. Yang kedua yaitu Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Maha teliti atau waspada. Di sini maksudnya apa di sini, Nak? Allah itu sangat teliti. Bahkan sedetil-detilnya atau sekecil-kecilnya Allah tahu. Dan Allah Maha waspada. Di sini tidak ada satu peristiwa pun yang ada di alam ini melainkan atas seizin dan diketahui oleh Allah. Termasuklah pada kisah-kisah orang terdahulu. Misalnya lahirnya seseorang, kemudian meninggalnya seseorang, kemudian kualitas iman seseorang. Semuanya Allah tahu. Dia lebih waspada, tahu per manusia tersebut. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga asami. Apa itu asami, Nak? Maha mendengar. Di sini Allah Maha mendengar semua suara dari bumi, langit dan seisinya. Kok tidak terlepas satu suara pun ya dari Allah. Itulah namanya Asmaul Husna, sifat Allah yang asami. Allah mendengar semua perkataan manusia, sekalipun perkataan itu dilafazkan di dalam hati, tidak dikeluarkan, tapi Allah tetap mendengar. Jadi pendengaran Allah itu tidak terbatas. Padahal kita tahu umat manusia di dunia ini tidak satu atau dua orang. Yang keempat, Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Maha melihat. Berarti berkaitan dengan mata. Kalau berkaitan dengan mata, di sini, Nak, Allah menjangkau semua. Kita tahu luasnya dunia, bumi, langit. Tapi di sini Allah menjangkau semua penglihatan yang tampak, yang tidak tampak. Kalau kita, misal di sini, kalau orang di luar bisa kita lihat? Tidak bisa, karena pintunya tertutup. Misalnya di dalam ruangan ini ada seseorang yang mengambil sesuatu. Apa kita bisa lihat kalau kita tidak melihat? Tidak. Tapi siapa yang melihat, Nak? Allah yang melihat. Jadi tidak ada satupun perbuatan manusia di muka bumi ini yang terlewat dari penglihatannya Allah. Sekalipun kita tidak ada orang diam-diam, tidak bisa. Ada yang lebih tahu, lebih melihat semuanya, yaitu Allah. Lihat yang di papan tulis.
Ini sudah Ibu jelaskan minggu belakang ya. Jumlah tersebut dikarenakan dalam hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya Allah mempunyai 99 akal 100 kurang 1. Barang siapa yang Kalau sudah paham, sekarang Ibu akan memberi kalian tugas lagi. Kalau kemarin kalian membuat dan diskusi, sekarang sama kalian diskusikan lagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan ya, diskusikan, kerjakan. Kemudian setelah dikerjakan nanti kalian akan presentasi ke depan. Paham ya? Silakan kerjakan sekarang. Asami, silakan nak kompromi, diskusikan, lalu kerjakan kembali. Oke. Silakan nak kerjakan. Silakan, boleh dibuka-buka, boleh untuk tambahan. Silakan, dibaca, dipahami. Silakan dibaca, dipahami. Sudah selesai diskusinya? Kalau sudah selesai, sekarang siap presentasi? Kelompok mana? Ayo yang sekarang yang sudah siap. Oke, kelompok Al-Alim. Silakan nak ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Saya mewakili dari kelompok Al-Alim. Tadi kasus kami adalah Al-Alim. Di kelas, seorang siswa mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran matematika. Ia merasa frustasi karena merasa tidak bisa menguasai pelajaran tersebut dan akhirnya tidak berusaha lagi untuk belajar. Bagaimana kamu sebagai teman sekelas bisa kita mengajak siswa tersebut untuk mempercaya bahwa Allah adalah Al-Alim yang Maha Mengetahui dan semua ilmu pengetahuan berasal darinya? Pertanyaan kami, apa makna dari Al-Alim? Yang kedua, bagaimana cara kita sebagai manusia menerapkan pemahaman tentang Al-Alim dalam belajar? Yang ketiga, apa solusi yang bisa kamu berikan untuk temanmu yang kesulitan dalam belajar tersebut? Jawaban kami, yang pertama, Al-Alim adalah salah satu Asmaul Husna
yang berarti Maha Mengetahui. Allah Al-Alim memiliki pengetahuan yang tak terbatas dan mengetahui segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Allah mengetahui segala sesuatu secara mendalam, mulai dari ilmu tentang alam semesta hingga pikiran, perasaan, dan niat manusia. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya. Yang kedua, berikut adalah beberapa cara untuk menerapkan pemahaman tentang Al-Alim dalam proses belajar. Yang pertama, percaya bahwa semua ilmu berasal dari Allah. Yang kedua, berusaha tetap dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, bersikap rendah hati. Yang keempat, buat jadwal belajar yang teratur. Yang kelima, menggunakan sumber belajar tambahan. Yang keenam, berdoa dan tawakal. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok Asami. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mewakili dari kelompok Asami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Studi kasus. Seorang teman kamu sering berbicara kasar dan tidak sopan ketika sedang bercanda dengan temannya. Hal ini membuat suasana di kelas menjadi tidak nyaman. Bagaimana kamu bisa menjelaskan kepada teman tersebut bahwa Allah itu adalah Asami, atau yang maha mendengar, dan maha mendengar setiap ucapan manusia? Dari studi kasus tadi muncullah beberapa pertanyaan, yaitu 1. Apa makna dari Asami? Asami adalah salah satu Asmaul Husna yang berarti maha mendengar. Allah Asami mendengar segala sesuatu, baik yang diucapkan dengan keras maupun yang dibisikkan di dalam hati. Tidak ada satupun perkataan atau suara sekecil apapun yang luput dari pendengarannya. Allah mendengar semua doa, permohonan, keluhan, dan bahkan percakapan sehari-hari yang kita lakukan. 2. Bagaimana seharusnya kita berbicara sebagai orang yang percaya bahwa Allah itu maha mendengar setiap perkataan kita? Berbicara jujur, ajak untuk berubah secara bertahap. 6. Tawarkan dukungan. Baiklah, sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Al-Khobir. Silakan Al-Khobir. Jadi ini setiap kelompok harus mewakili hasil daripada diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok Al-Khobir ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Studi kasus. Di lingkungan sekolah, Ani adalah seorang siswa yang sering diam dan jarang bercerita tentang kesulitannya. Suatu hari, salah satu temannya melihat bahwa Ani tampak murung dan tidak fokus saat belajar. Setelah diamati lebih lanjut, ternyata Ani mengalami masalah di rumah yang mempengaruhi prestasinya di sekolah. Lalu temannya menyadari bahwa ia perlu memahami situasi Ani yang baik sebelum memberikan bantuan yang tepat. Setelah mendengar cerita tadi, pasti ada beberapa pertanyaan yang muncul di pikiran kita sebagai berikut. 1. Apa makna dari Al-Khobir? Al-Khobir adalah salah satu Asmaul Husna yang berarti yang maha mengetahui secara mendalam dan detail. Allah Al-Khobir mengetahui setiap aspek yang tersembunyi dari segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi di kita. Bahkan hal-hal yang kecil tidak disadari oleh manusia. 2. Bagaimana nilai Al-Khobir maha mengetahui secara mendalam seharusnya diterapkan oleh guru dalam menghadapi situasi seperti ini.
Seorang guru dapat menerapkan nilai al-khabir dengan cara 1. Mendengarkan dan memahami siswa secara mendalam. 2. Mengamati dengan bijak. 3. Memberikan bantuan yang melibatkan 4. Melibatkan Allah dalam proses pembelajaran. 3. Apa saran yang bisa kamu berikan kepada temanmu yang sedang mengalami masalah tersebut? Berikut beberapa saran yang bisa diberikan kepada teman yang sedang mengalami masalah. 1. Jangan memendam masalah sendiri. 2. Percaya bahwa Allah mengetahui masalahmu dengan detail. 3. Cari bantuan yang tepat. 4. Tetap fokus pada belajar. 5. Berdoa dan berserah diri. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Al-Basir, silakan yang mewakili kelompok Al-Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok Al-Basir akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Studi kasus, kamu mengetahui bahwa seorang temanmu sering mencontek saat ulangan, padahal ia sebenarnya mampu belajar dengan baik. Bagaimana kamu dapat mengingat temanmu bahwa Allah adalah Al-Basir, yang maha melihat dan selalu mengawasi apa yang kita lakukan? Apa makna dari Al-Basir? 2. Apa dampak negatif dari mencontek? 1. Mengurangi kejujuran. 2. Membiasakan diri bergantung pada cara curang. 3. Tidak mengembangkan kemampuan belajar. 4. Hilangnya rasa percaya diri. 5. Dampak buruk jangka panjang. 6. Menghancurkan integritas pribadi. 3. Berikut adalah beberapa saran yang bisa diberikan pada teman yang suka mencontek. 1. Hargai usahamu sendiri. 2. Ingat bahwa Allah Al-Basir selalu melihat. 3. Belajar untuk jangka panjang. 4. Cari bantuan jika merasa kesulitan. 5. Bangun kebiasaan yang baik. 6. Pahami dampak jangka panjang. Sekian dari presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir sudah selesai. Baiklah, tadi sudah dari beberapa teman kalian yang mewakili per kelompok ini tentang studi kasus. Berarti masalah-masalah yang terjadi atau masalah yang ada di antara teman-teman kalian. Ternyata beda-beda judulnya, namun intinya satu. Di sini kita belajar Asmaul Husna. Dari berbagai macam kejadian atau kasus yang dimaksud daripada diskusi kita tadi, maka kita menemukan solusinya. Misalnya, diantaranya kelompok Al-Alim. Jika memang benar ada teman kita yang bermasalah, memang solusinya kita saling membantu. Apa fungsinya? Mata. Jangan melihat teman lagi kesulitan, maka kita seperti orang tidak mau melihat. Cak mana ngomong? Cak dak? Jingok. Cak dak? Tahu. Nah, itu Jadi, kalau teman kita membutuhkan sesuatu, berarti kita harus mengulurkan tangan. Kemudian ada lagi teman kita misalnya di rumah yang sedang mengalami musibah, sehingga di sekolah, pelajaran tidak bisa konsentrasi, bahkan pada saat ulangan nilainya jatuh. Solusinya apa? Kita sebagai teman mengadakan pendekatan. Ada apa, masalah apa yang bisa kita bantu. Itu jalan satu-satunya untuk membantu teman. Paham nak sampai di sini? Pahamkah kalian penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari? Paham?
Jika sudah paham, insya Allah Ibu akan lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Demikian pertemuan kita hari ini, kita akhiri dengan melapaskan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.